Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jurnal dimanapun berada. Suasana siang hari ini di kota Cilegon sedikit redup memang cuacanya, tapi tetap hangat karena Sinta saat ini berada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana. Oke, seperti jadwal yang sudah ditetapkan bahwasanya hari ini kita akan ada podcast wawancara langsung dengan Ibu Kadis. Ibu Kadis DP3AP2KB, Ibu Ulia Nurlia Mahatma STMSI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Manis sekali, cantik Ibu ini. Ini adalah memang Ibu yang hebat, wanita hebat dan wanita luar biasa. Sekian tahun duduk di dinas untuk membuat program dan inovasi buat masyarakat Cilegon di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, selamat sore ya Bu ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, sehat. Kita juga sehat ya. Santai dah ngobrolnya ya. Oke. Bu, ada salam dari Pak Jenal Mutakin selaku pimpinan redaksi kami Jurnal KUHP, minta saran dan kritiknya. Kemudian jangan lupa dibuka WhatsApp kami di Jurnal KUHP, YouTube-nya dibuka, TikTok-nya. Ibu bisa melihat perkembangan dari Cilegon itu sendiri, Bu. Ya, Oke, mudah-mudahan sehat dan sukses Ibu Lia ya. Amin. Oke, Bu Lia. Di Cilegon ini pemerintah Cilegon salah satu OPD yang memang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melaporkan pencapaian kinerja 2025. Salah satunya sekarang saya berada di depan Ibu untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Ini sejauh mana program yang sudah dilaksanakan dari program yang diberikan dari pemerintah, kemudian inovasi apa saja yang sudah dilakukan, kemudian juga dampak, kemudian efek di masyarakat yang sudah dirasakan dengan program dan pelayanan yang Ibu berikan, adakah kasus-kasus yang sudah tertangani sejauh mana? Kemudian budget yang diberikan pemerintah, mungkin anggaran yang sudah diberikan pemerintah sejauh mana Ibu laksanakan dengan program dan proyek yang ada di dinas ini, Bu? Silakan dipaparkan, Bu. Iya, terima kasih Bu Sinta. Iya, Insya Allah, ini saya sebuah kehormatan nih. Betul, saya terima kasih. Bisa didatangi oleh ini. Selalu sukses buat tim Jurnal KUHP ya. Terima kasih Ibu. Oke. Selalu menjadikan mitra yang memang tentunya untuk kita memberikan kontribusi pembangunan kepada Cilegon, untuk masyarakat Cilegon. Iya. Jadi kalau kita berbicara DP3P2KB, pasti mindsetnya ya udah perlindungan perempuan dan anak. Perempuan dan anak lah pokoknya. Urusannya mama lah ya. Urusannya mama, urusan dapur ini mah. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, gitu ya, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Betul. Yang memang tentunya sekarang ini isu nasionalnya adalah tentang bagaimana perlindungan perempuan dan anak, khususnya sekarang kan isu nasional itu adalah pelecehan seksual. Betul. Yang terjadi sama anak. Rata-rata. Perlindungan perempuan tuh kita mindsetnya langsung kekerasan terhadap perempuan, terhadap wanita itu ya. Oke. Makanya sekarang saya ini benar-benar boleh dikatakan fokus kaitan dengan ini bagaimana nih caranya gitu ya, untuk bagaimana masyarakat bisa melindungi diri gitu kan. Saya selalu bilang kepada masyarakat, ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang punya anak gitu kan, bahwa pelaku tuh ada di sekitar kita. Nah, karena memang segala sesuatu itu bermula dari keluarga ya. Sebuah peningkatan kualitas keluarga itu akan terlihat gitu ya, apabila ya boleh dikatakan keluarga bahagia gitu kan. Jadi kalau kita berbicara sejauh mana sih gitu ya DP3P2KB nih dalam konteks penanganan ini, ya kita itu tentunya di DP3P2KB itu selain kaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, kita juga ada KB-nya ya, untuk bagaimana pemberdayaan perempuan. Tapi khususnya di perlindungan perempuan dan anak ini, kita mempunyai yang namanya UPTD PPA, Bu Sinta, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana itu adalah wadah kaitan dengan penanganan terhadap anak apabila anak itu menjadi korban. Dan kami di dinas itu sifatnya preventif. Iya. Namanya juga ada bidangnya. Iya, karena bidang. Jadi saling lah ya. Kita preventifnya, mereka penanganannya. Dan juga kita juga ada wadah kaitan dengan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang memang ini juga untuk masyarakat yang keterkaitan dengan anak juga. Misalnya anak tidak mau sekolah, anak kaitan dengan mungkin di rumahnya ngelihat bapaknya berantem aja atau ibunya berantem sama bapaknya, jadi anak kita bisa dampingi untuk bagaimana membangkitkan anak untuk bisa
rasa percaya dirinya ada. Prinsip buat kami adalah untuk bagaimana kita sesuai dengan amanah kebijakan dari pusat menciptakan, mewujudkan generasi emas 2045. Nah, bukan menjadikan generasi cemas. Iya. Nah, gitu kan. Nah, makanya kami di DP3P 2KB pertama melakukan preventif dong, gitu kan, memberikan edukasi. Sasaran kami masyarakat, orang tua, dan kebetulan kami punya mitra kaitan dengan ada terbentuknya 43 PATBM. Dan itu yang untuk mitra kami. Dan gimana kalau misalnya ada korban gitu kan. Nah, kami tuh ada inovasi 2025 ini. Kebetulan memang kami langsung ke inovasi aja lah gitu kan. Karena ini sangat membuat kami untuk memberikan wadah kepada masyarakat untuk memudahkan pelaporan. Betul. Nah, niat kami itu untuk memudahkan. Agar masyarakat cepat langsung. Kan takutnya kan misalnya, lapor ke sana jauh, juga lama, nah, betul. Makanya kami ada aplikasi itu, kita launchingkan gitu kan. Nah, itu pertama yang kami sosialisasikan adalah mitra kami PATBM itu. Nah, melalui aplikasi itu gitu kan, pelaporan dilakukan. Nah, itu terus nanti pada saat pelaporan itu masuk di aplikasi, operator kami yang di UPT PPA tiap hari on time 24 jam untuk membuka takutnya ada itu. Dan langsung kita ini. Pada saat laporan itu diterima, memang kita penyelesaiannya tidak melalui aplikasi itu juga, karena kan perlu face to face. Setidaknya sudah ada yang melapor melalui aplikasi itu, langsung kita melakukan tindakan. Nah, itu kan menjadikan sebuah penjangkauan juga buat kita. Jadi setelah kita dapatkan pelaporan, kita panggil. Kalau misalnya ada melalui PATBM-nya, berarti didampingi oleh PATBM-nya. Kita pertemuan langsung itu bertujuan untuk melihat kronologis dulu nih, kronologis kejadian gitu kan. Kalau misalnya di pelaporan itu kan kadang ya di aplikasi kadang kitanya juga kan malas ngetik atau seperti apa. Akhirnya operator menanyakan bla 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 bla. Sampai dengan kita intervensi apa yang harus kita lakukan untuk si korban ini. Si korban. Karena kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, itu alurnya seperti itu, dan kita punya tenaga psikolog 2, tenaga advokat 1, dan tenaga roka keharmonisan 1. Nah, itu yang memang bekerja untuk seluruh masyarakat Cilegon apabila ada kaitan dengan dibutuhkannya penanganan terhadap korban. Alhamdulillah Bu Sinta dengan tim kami gitu kan, dengan kita kerja kerasnya gitu ya untuk bagaimana menekan ya masalah banyak atau tidak kan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Dan kami juga kan pasti akan ada keterbatasan ya terkaitannya. Itu ada penurunan Bu Sinta. Penurunan 2024 sampai 2025. Penurunan kasus apa penurunan korban? Penurunan korban. Oke. Karena kalau kita berbicara kasus pasti banyak kasus. Jadi dari 2024 sebanyak 114, 2025 sekarang turun menjadi 106. 106. Meskipun tidak itu. Iya. Artinya sedikit ada penurunan lah ya. Dengan itu semua 106 itu alhamdulillah si korban itu semua kita tangani, pendampingannya kita lakukan. Masalah misalnya selesaikah kasus ya, misalnya kan orang-orang kan kasus ini kalau di korban kita insya Allah kita selesaikan. Nah, tapi kan kalau misalnya kaitan dengan yang pelaku, nah bukan kewenangan bukan wewenang dari dinas Ibu Lia, itu kan, betul. kepada APH gitu kan. Tapi kita akan mendampingi si korban apabila si pelaku itu sudah terlaporkan dan dimintai saksi, minta keterangan, nah kita mendampingi nih, mendampingi si korban untuk kaitan dengan itu. Nah itu konteksnya kaitan dengan penanganan preventif terus, dan alhamdulillah kita juga 2026 nih gitu kan, 2026 juga kita punya inovasi. 2025 kita inovasinya aplikasi. Nah, 2026 kita rencananya itu mau mengkolaborasikan untuk bagaimana memanfaatkan daripada forum genre. Forum genre ini kita tuh kan genre ya. Iya. Generasi berencana. Betul. Nah, generasi berencana kan dulu awalnya terkenalnya adalah pengawasan atau enggak membantu dalam konteks mendampingkan terhadap bagaimana menekan angka stunting. Nah, di sekolah itu kan katanya ini temennya minum ada program tablet tambah darah enggak? Gitu. Terus bagaimana pencegahan pernikahan dini gitu kan itu. Nah itu, tapi kita akan perluas nih gitu kan, bahwa kalian tuh punya tugas loh, bantu kami karena kami adalah mitra kalian. Makanya kemarin kita launchingkan di
Hello Genre yang nanti mereka akan membantu kami di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Nah, kebetulan kemarin juga kita mengundang guru bimbingan konselingnya, alhamdulillah responnya baik. Tinggal nanti kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Alhamdulillah. Nah, itu untuk kaitan dengan penanganan, pencegahannya, insya Allah. Ya kami harapkan kembali tadi kami sudah berupaya gitu kan untuk bagaimana dengan ketersediaan dana yang luar biasa, gitu kan? Pas-pasan. Tapi insya Allah alhamdulillah bisa berjalan. Teman-teman punya komitmen untuk bagaimana, karena kaitan dengan masalah pelecehan seksual itu menjadikan momok yang luar biasa ya gitu. Jadi karena efeknya juga luar biasa. Karena memang itu generasi emas 2045 itu generasi kita ke depan gitu kan. Nah, itu mungkin. Oke. Nah, sejauh ini di tahun 2025 Bu untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau perempuan menangani berapa kasus? Ini bukan korban, bicara bukan korban ya Bu. Berapa kasuskah yang pernah terjadi dan sudah ditangani oleh Ibu? Kalau kasus yang saya katakan tadi, satu korban bisa beberapa kasus. Satu korban bisa beberapa kasus. Kan ada bullyingnya, ada kaitan dengan kekerasannya, gitu. betul. Karena memang kita juga dalam konteks penanganan korban itu khusus kaitan dengan fisik, ya fisik itu kan kalau misalnya ada korban itu berarti kan kita butuh visum berkunjung rumah sakit. Nah, kita penanganan itu kaitan dengan tadi kaitan dengan yang kasus-kasus misalnya itu emosi atau anak itu pakainya psikolog. Gitu. Oh iya. Jadi betul. Ya mohon maaf kalau kasus memang kita nggak bisa ngerinci berapa kasus, tapi 106 adalah kaitan dengan korban. Masyarakat yang gitu ya, anak-anak yang menjadi korban. Oke. Bu, di tahun 2005 kemarin berapa per triwulan kah atau mungkin per 6 bulan kah Ibu melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolahan atau mungkin door to door kah ke masyarakat memberikan pelayanan ayo dong biar kita wanita-wanita terlindungi, anak-anak kita jauhkan dari korban pelecehan, kemudian korban bullying, itu program seperti itu dilaksanakan berapa bulan sekali Bu? Kalau kaitan dengan evaluasi kita laksanakan per 3 bulan sekali secara ini ya, secara saya mengevaluasi daripada PT PPA. Cuman kaitan dengan ke lapangan gitu kan, kita itu di setiap waktu, di saat kita turun, ya kan, apalagi kita sekarang dengan koordinasi dengan Dindik supaya mempermudahkan, karena nggak mungkin kan, betul, kita nggak mungkin datang turun, sendiri. Gitu loh. Nah itu kita alhamdulillah sekarang ini malah sekolah-sekolah gitu loh. Sekolah-sekolah itu suka mengundang kita. Oh gitu, luar biasa. Terus pesantren, terus dari yayasan mana ya untuk mengundang kita. Untuk sosialisasi untuk sosialisasi untuk menjadi narasumber. Betul, gitu. Narasumber. Jadi alhamdulillah, jadi dengan mereka mengundang kita, saya meyakini mereka sudah paham dengan apa yang mereka harus lakukan. Dalam arti kata pemikirannya tuh, wah ini penting nih, penting gitu kan? Nih, untuk edukasi juga. Gitu. Nanti alhamdulillah, jadi 2025 itu masyarakat ya sudah banyak yang mengundang kita. Itu menjadikan indikator buat kami DP3 P2KB bahwa DP3 P2KB itu hadir ada di tengah-tengah mereka. Oke. Ya Bu, harapan setelah sukses dengan program, kemudian juga proyek, kemudian inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di tahun 2005. Apa harapan Ibu di tahun 2026 ini kepada masyarakat, terutama di wanita, perempuan dan anak, kemudian mungkin kepada pemerintah? Ya, kalau kami ya berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya Kota Cilegon ya, ayo jadi perempuan tuh yang berdaya, betul, kuat, ya, mandiri, gitu kan? Kenapa? Karena ibu adalah madrasahnya anak-anak, ya, gitu ya. Kalau misalnya kita lemah, bagaimana dengan anak-anak kita? Jadi pada prinsipnya saya mengimbau kepada masyarakat Kota Cilegon, yuk kita ciptakan suasana keluarga yang nyaman buat anak-anak. Intinya dimulai daripada kualitas keluarga. Betul. Ya, untuk bagaimana menghindar. Gitu. Dan ya berharap juga perempuan-perempuan itu juga untuk bagaimana punya keterampilan. Gitu ya. Itu yang untuk bagaimana jangan sampai ya betul lah. Tapi dengan tidak menyalahi takdir ya, gitu loh. Tidak menyalahi kadarullah kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, gitu kan, nggak boleh lah menyayangi suami, nggak boleh. Gitu ya. Tapi minimal kita ya boleh dikatakan punya keterampilan, misalnya ya persiapan diri lah ya, istilahnya kalau misalnya
anak minimal untuk bikin cemilan anak di rumah sehingga anak bisa Bagaimana? nyaman Nah, gitu iya kan. tidak belajar di Nah, luar. menjadi teman anak-anak juga Mm-mm. sebagai teman yang baik untuk bagaimana mendengarkan keluh kesahnya gitu. Oke, Ya, kalaupun misal untuk pemerintah Kota Cilegon, saya berharap ya masyarakat Cilegon ini bisa menekan angka daripada pelecehan seksual mm-mm. karena itu menjadikan hal yang penting keterkaitan dengan generasi emas 2045 gitu. Oke, iya. Ya, sahabat jurnal, obrolan kita dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Ibu Lia Nurlia Mahatma STMSI sudah dijabarkan banyak sekali. Mudah-mudahan masyarakat Cilegon memahami peran dari Dinas DP3AP2KB ini, tentu saja melindungi wanita-wanita dan para anak-anak sebagai generasi ke depan kita terlindungi oleh pemerintah dan juga dimulai dari keluarga untuk sama-sama melindungi generasi penerus. Terima kasih obrolan kita untuk sore hari ini. Kita dari Jurnal KUHP mengucapkan saran dan kritik kami nantikan untuk podcast di Jurnal KUHP dalam setiap yang kami tayangkan. Kemudian besok-besok kami akan hadir kembali dengan inovasi-inovasi yang lain. Terima kasih Bu Lia hadirnya. Terima kasih dan kita akhiri saja untuk podcast kita hari ini. Saya Sinta dari podcast Jurnal KUHP mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.